khususnya warga Nahdliyin Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah pagi hari ini kami bertemu dengan juru kunci makam waliullah yang berada di selatan, tepatnya di Moga, yaitu makam waliullah Mbah Nur Duriya bin Sayyid. Dalam hal ini kami alhamdulillah bertemu langsung dengan juru kunci yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad. Assalamualaikum Pak Yai. Kalau generasi-generasi penerus Nahdliyin, khususnya Nahdliyin Pemalang, ingin tahu sejarah singkat Pak. Sejarah singkatipun waliullah Mbah Duriya bin Sayyid. Itu sejarah singkatipun pripun Pak? Setelah saya bertemu dengan Kiai Ahmad selaku cucu atau keturunan ketiga daripada Mbak Nur Duriya bin Sayyid, dan juga karya tulis dari Kiai Syahroni Asampuri, maka kali ini saya akan membacakan sejarah singkat Mbah Nur Duriya bin Sayyid. Nama lengkap beliau adalah Haji Nur Duriya bin Sayyid. Akrab disebut dengan nama Mbah Nur Walang Sanga. Ia lahir pada hari Jumat tahun 1873 Masehi. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang agamis dan taat beribadah, sehingga membentuk karakter dan pribadi Nur Duriya kecil yang baik, haus akan ilmu agama dan juga ilmu-ilmu yang lain. Beliau adalah sosok yang penuh semangat dalam menuntut ilmu, giat beribadah, hidup dalam kesederhanaan. Beliau haus mencari ilmu pada guru-guru yang memiliki ketersambungan sanad, keilmuan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dari mulai kecil selalu sholat berjamaah, tak pernah ia tinggalkan. Kesederhanaannya tercermin dari tempat tinggal yang sangat sederhana di pinggir sungai. Kini setelah beliau wafat, tempat tinggalnya menjadi makam dan sekaligus tempat berziarah bagi kaum muslimin, baik dari daerah Pemalang maupun daerah-daerah yang lain. Di antara guru beliau adalah Kiai Muslim Benda Kerep Cirebon, Kiai Kaukab bin Kiai Muslim Benda Kerep Cirebon, Kiai Wahmuka Kiai Jami Banyu Mundang, dan juga Kiai Dahlan dari Purbalingga. Bahkan Mbah Nur Duriya saat sudah mempunyai istri, ia mencari ilmu kepada Syekh Armia Cikura Tegal. Mbah Nur di samping gigih mencari ilmu, beliau juga langsung mengamalkan ilmunya kepada santrinya. Pada tahun 1960-an, Kiai Haji Anas Nur pernah matur kepada ayahnya, yaitu Mbah Nur Fatoni, untuk minta izin pergi ke Pemalang, di mana Kiai Haji Anas Nur adalah berasal dari Kersam. Ia diizinkan ayahnya untuk bersilaturahim atau sowan kepada Mbah Nur Walang Sanga. Ketika itu Mbah Nur belum dikenal di kalangan masyarakat luas. Selesai matur Mbah Nur dan bertemu dengan yang bersangkutan,
Maka Kiai Haji Anas Nur pun mengatakan dalam bahasa dialek Jawanya, Mbah Nur Duria iku ijek enom tapi wis dadi wali. Umahe nggon tengah sawah pinggire kali. Kalau kita bahasakan Indonesia, Mbah Nur Duria itu masih muda, tetapi sudah menjadi waliullah. Rumahnya di tengah sawah dan pinggir sungai. Itulah gambaran seorang Kiai Haji Anas yang jauh menemui Mbah Nur di Walangsanga, dan ia mengakui kewalian daripada Mbah Nur Duria. Mbah Nur Duria semenjak kecil dididik orang tuanya untuk selalu menjalankan sholat berjamaah. Saat Mbah Nur masih kecil, pernah mengembalakan kerbau milik salah satu warga desa Walangsanga. Setiap kali memasuki waktu sholat, beliau bergegas menuju masjid untuk sholat berjamaah. Hingga sampai wafatnya beliau, ia tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Mbah Nur juga selalu menjaga wudhunya. Selama hidupnya beliau menginginkan dan selalu menjaga keinginannya untuk wudhunya. Bahkan wudhu di saat sholat maghrib ia digunakan untuk melaksanakan sholat subuh. Artinya beliau selalu menjaga air wudhunya, karena beliau tidak pernah tidur waktu malamnya. Ia digunakan untuk bermunajat dan mendoakan kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Mbah Nur Duria bin Sayyid wafat pada tanggal 9 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau pada tanggal 17 Desember 1988 Masehi. Di antara istri beliau adalah Nyai Siau, Nyai Nurmi, Nyai Dayem, dan Nyai Hajah Maisaroh. Wafatnya beliau diiringi hujan deras dan langit mendung. Bahkan pohon besar yang ada di hutan Cempaka Wulung ikut roboh. Dan juga Pemalang saat itu juga terjadi banjir besar, terutama di daerah Pantura. Saat itu PT Texmaco Jaya yang berada di Kelurahan Beji juga terendam banjir. Banjir dari mulai wilayah selatan hingga Pantura menandakan bahwa alam ikut kehilangan sosok beliau Mbah Nur Duria bin Sayyid. Karena kewaliannya itulah sehingga alam ikut menangis dan terjadi banjir di mana-mana karena melepas kepergian seorang waliullah yang bernama Mbah Duria bin Sayyid. Itulah sejarah singkat daripada Mbah Nur Duria bin Sayyid. Yang jelas masih banyak kekurangan, namun kami alhamdulillah bertemu dengan narasumber langsung, yaitu cucu daripada Mbah Nur Duria bin Sayyid, sehingga kami bisa menggali tentang sejarah singkat daripada Mbah Nur Duria bin Sayyid. Namun yang jelas kami mohon dukungan terutama kepada warga Pemalang agar kami dalam menelusuri jejak para waliullah yang ada di Pemalang senantiasa membawa kebaikan, khususnya untuk generasi-generasi penerus, agar selalu mencintai ulama dan sekaligus mengerti sejarah ulama yang ia ziarahi pada kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya rutin
maupun kegiatan yang berkaitan untuk syiar agama. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.